Itu kita bersikap menjadi untuk memberikan penghormatan kepada guru agung kita, Buddha Gautama. Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Berdiskusi Dhamma pada waktu yang sesuai. Utama dikutip dari Manggala Sutta. Yang terhormat Romo Ramani, yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan sedama semuanya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas, Mas. Tapi kalau misalnya ada gangguan atau suara saya mungkin kurang keras, bisa disampaikan. Ya, saya mohon izin untuk share screen supaya nanti ada yang dilihat dan ada yang dibaca. Supaya tidak ngomong-ngomong terus, nanti ngantuk soalnya. Apakah sudah terlihat? Sudah jelas. Jelas nih. Hari ini minggu kedua ya. Bapak Ibu melaksanakan sebulan pendalaman Dhamma di beberapa tempat ini mengatakan sekarang populernya adalah pekan penghayatan Dhamma atau pekan pendalaman Dhamma. Tapi sebenarnya sama saja. Jadi ketika saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berkontribusi dalam kegiatan pendalaman Dhamma ini yang uh, sebenarnya saya mendapatkan informasinya ini dari Pak Pri, dari Pak Pri. Saya merasa sangat bahagia sekali dan ini tentu yang ya, kesempatan pertama saya ya. Sebenarnya cukup sering, tetapi seringnya lebih ke wihara yang di Kotesan. Ya, Kotesan ya. Jadi saya lebih seringnya ada di sana, tetapi kalau Mas pernah ke wihara-wihara yang lain. Semoga di kesempatan yang baik di waktu yang lain nanti saya bisa menghubungi Bapak Ibu dan bisa bertemu secara langsung. Jadi kita bisa ngobrol, bisa berdiskusi sama. Dan hari ini di kesempatan yang baik ini, jadi awalnya saya tanya maunya tema apa, rasanya bebas. Nah, karena bebas, jadi saya mencoba untuk menyusunkan dengan komunitas sosial yang ada di wilayah Klaten. Jadi di sana itu kan banyak candi, gitu. Jadi kebetulan saya sekarang candi. Jadi kalau mungkin tadi yang Pak Moderator membaca CV saya itu kebanyakan penelitian saya tentang candi karena memang saya itu. Jadi bagi saya wilayah Klaten, wilayah Prambanan, Jogja itu punya kesan tersendiri. Jadi masuk kalau saya mulai di sana, sudah pasti saya akan hadir. Apapun kegiatannya, wah, saya pasti akan hadir. Karena ini semua benar. Terutama kalau sudah ngomongin candi, wah ini rasanya bahagia. Tetapi kebahagiaan bukan sekedar, oh candi sendiri itu bagus. Oh karena candi itu eh, populer gitu ya. Sekarang kan lagi naik sekali ya, lagi kalau candi itu sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Ya meskipun dikenalnya sebagai tempat wisata, guys. Tapi semoga suatu saat ya, ini sebenarnya itu bisa diketahui dan pemerintah juga mengambil kebijakan yang sesuai dalam proses pengelolaan banjir.
Saya mengingat bahwa wilayah Klaten, wilayah Prambanan, Jogja itu adalah tempat-tempat yang sangat dekat dengan praktek-praktek yang ada. Nah, pada waktu ini, saya mohon izin untuk menyampaikan tema diskusi kita pada malam hari ini terkait tentang manfaat dalam kehidupan spiritual dan sosial. Sebenarnya istilah puja sendiri itu sangat luas. Orang secara umum terkadang ya mungkin teman-teman kita dari keyakinan yang lain menyebut itu sebagai praktik agama. Kalau benar yang disebut ya itu adalah puja. Yang sebenarnya secara eh, asal katanya itu puja sendiri juga ini pun kita mengadopsi dari eh, budaya dari kepercayaan Brahmanisme yang ada di India sebenarnya. Ini sebuah puja pun tidak memiliki makna yang berdiri sendiri, tetapi istilah puja itu adalah makna adopsi. Jadi kata adopsi yang kita kepercayaan Brahmanisme. Jadi ya kita semua tahu bahwa agama Buddha lahirnya di India dan di sana sebelum agama Buddha lahir itu ada keyakinan, kepercayaan. Nah, itu yang salah satu kegiatan ritual mereka itu adalah ya, puja usaha itu sebenarnya bahwa praktik puja itu adalah sesuatu yang baik sehingga istilah itu kemudian kita adopsi dan kemudian kita kembangkan sesuai dengan kondisi sosial dari masyarakat. Nanti jika pembicaraan saya mungkin terlalu cepat, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan ketika ketika saya menuliskan, silakan untuk menuliskan ya. Itu bisa. Di sini saya punya sebuah gambar Bapak Ibu. Kelihatan nggak di layar? Jadi sebenarnya, itu jangan memusatkan perhatian pada foto saya nggak? Maksudnya bukan demikian. Jadi saya ingin sedikit bercerita terlebih dahulu tentang sejarah ini. Karena bagi saya, foto ini bukan sembarang foto, tapi foto ini punya kesan tersendiri bagi saya. Jadi foto ini saya kesan saya terhadap foto ini. Yang pakai jubah merah itu adalah bikuni kecil, mereka dari Tibet, jadi masih anak kecil gitu. Jadi kami datang dalam acara internasional Tipitaka Chanting yang diadakan di Berjaya India. Dan diadakannya itu bulan September. September yang itu di di India itu masuk musim dingin. Jadi kalau di sana itu musim dingin, itu bisa suhunya sampai 45 derajat. Jadi sebenarnya tapi kalau misalnya panas, wah jangan ditanya lagi. Panasnya luar biasa. Nah, anak-anak ini, di sini kecil ini yang di sekolah pribadi, makan tenda tempat kita melaksanakan Tipitaka Janti. Saya mendengar suara anak-anak yang cukup banyak. Biasanya kan tidak ada anak-anak gitu. Tapi yang mereka mendengar suara itu. Saya masuk ke tenda dan ya ada yang sebelah saya itu adalah atas Rani Metawati. Beliau saat ini berdomisili di jadi Maaf anak Sila, ini suaranya bergelombang. Kadang bergelombang. kadang jelas, kadang hilang gitu. Oh begitu. Ya. Apa Bentar, nih. mungkin sinyal ya? Apa mungkin harus ada mic apa headset gitu? Ayo Sila. Saya tidak membawa handset kebetulan. Bagaimana? Ya udah nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya ada topik lagi mau tes, apakah masih bergelombang suaranya? Masih nggak? Wah. Jadi kadang jelas, kadang nggak Oh jelas, berarti kadang jelas, kadang nggak jelas gitu. kalau demikian berarti ada masalah dengan jaringan sepertinya. Ini stabil sebenarnya jaringannya. Iya. Ya saya mohon maaf ya di luar kendali soalnya. Semoga karma baik kita mendukung jadi suara saya
setelah ini menjadi lebih jernih. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi anak-anak ini siang itu berada di tenda kami dan kemudian saya datang. Saya berpikir awalnya mereka adalah laki-laki waktu itu. Jadi itu sangat ramai sekali. Jadi saya tidak berani menyentuh dan lain sebagainya ya karena laki-laki gitu. Tetapi saya perhatikan kok mereka ini cantik. Saya lihat kok cantik, kok wajahnya feminim begitu. Kemudian saya tanya kepada tour guide kami. Di sana kami punya tour guide. Saya tanya, ini laki-laki atau perempuan? Kok dia cantik sekali gitu. Tour guide-nya mengatakan, loh ini perempuan semua. Oh, perempuan. Terus, ini dari mana? Mereka dari mana? Kemudian tour guide mengatakan, ya sebagian dari mereka ada yang bisa bahasa Inggris, tapi sebagian tidak bisa. Kemudian saya tanya, yang paling besar itu menjawab dari Tibet, dari wilayah Tibet. Jadi Bapak Ibu, di wilayah Tibet itu kalau musim dingin, itu mereka bisa sampai di bawah titik beku. Jadi benar-benar dingin di sana. Nah, anak-anak ini, bikuni kecil ini, mereka diajak, mereka pergi dengan gurunya, itu turun ke wilayah Bodh Gaya, India. Karena di wilayah Bodh Gaya, meskipun di sana juga dingin, tapi tidak sedingin ketika mereka ada di wilayah Tibet. Tibet itu terletaknya kan di atas, gitu. Jadi mereka turun. Nah, sebenarnya di sekitar tenda tempat kami ini juga banyak sekali orang-orang yang dari wilayah Tibet, yang mereka itu hujannya yang sampai, mohon maaf, tengkurap begitu loh. Nah, jadi memang Wajrayana ya di sana. Itu banyak sekali. Jadi dari sini kemudian saya berpikir, ini adalah buat gaya, tempat puja, tempat yang dihormati oleh seluruh ya kita sebagai orang Buddha ya dari seluruh negara. Tapi ternyata ada kelompok-kelompok yang mereka datang ke Bodh Gaya itu bukan sekedar untuk puja saja seperti kita, tidak. Tapi ternyata ada kelompok-kelompok yang mereka eh, datang itu dengan tujuan yang lain, meskipun juga sambil puja, ya. Nah, saya berpikir, sebenarnya Bodh Gaya ini tempat apa? Dalam arti yang lebih dalam, ya. Jadi bukan sekedar, oh ini sebagai tempat sucinya orang Buddha, tidak. Maksudnya bagi mereka tuh maknanya apa? Nah, ini cukup penting bagi saya. Maka setelah pertemuan ini, saya menjadi sangat tertarik dengan sebenarnya puja itu apa? Praktek agama itu apa? Nah, ini yang sebenarnya melatar belakangi juga kenapa malam hari ini saya mengambil tema ini. Jadi, puja atau ya puja itu adalah bagian dari sebuah praktek keagamaan di mana orang itu terkadang menyebut itu sebagai sebuah ritual. Ya. Jadi orang bilang itu ya kalau meditasi, ya kalau kewihara itu ya terkadang itu adalah bagian dari sebuah proses ritual gitu. Nah, ritual sendiri itu berasal dari kata ritus. Ritus itu artinya tata cara keagamaan. Tata cara orang melakukan kegiatan keagamaan. Atau kita juga bisa mendefinisikan ritual itu sebagai praktek kolektif. Ya, ini definisi dari eh, ini saya ambil dari seorang tokoh sosiologi namanya Emile Durkheim. Itu ya salah satu tokoh sosiologi agama yang cukup terkenal dengan teori-teori eh, profan dan sakralnya. Nah, saya meminjam definisi dari beliau. Jadi ritual itu didefinisikan sebagai praktek kolektif yang bersifat simbolik dan dilakukan secara teratur untuk memperkuat hubungan individu dengan masyarakat serta dengan yang sakral. Jadi umumnya yang namanya praktek keagamaan itu pasti memiliki simbol, apapun itu. Bahkan tempat ibadahnya pun juga itu simbol. Apa yang tertuang di dalam tempat ibadah itu, apa yang dia kenakan, apa yang dia bawa, bahkan apa yang dia baca itu bisa termasuk dalam sebuah simbol. Karena semua memiliki makna. Nah, dan biasanya dilakukan secara teratur. Artinya di situ ada ritme, ada pola.
Misalnya, oh kalau orang Buddha datang ke wihara, pertama harus namaskara dulu. Kemudian ah, nanti dibuka dengan ah, lagu-lagu Buddhis biasanya. Baru kemudian memasang dupa, menyalakan lilin. Kemudian baru baca nama Karapata, Pandana, meditasi, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah ritme, itu adalah sebuah pola. Yang itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, apa yang ada dalam ruang keagamaan, ya, yang di dalamnya ada simbol, yang kemudian di situ juga ada ritus, tata cara keagamaan, itu semua memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan individu dengan masyarakat. Karena ya dalam sebuah ritus atau tata cara keagamaan kan misalnya Bapak Ibu saat ini datang ke wihara toh bareng-bareng. Nah, bertemu dengan teman-temannya. Nah, itu. Jadi kegiatan keagamaannya, praktek keagamaannya dilakukan secara bersama-sama. Meskipun terkadang ada juga yang dilakukan secara individu. Tapi pada umumnya sebuah ritual itu bisa dikatakan ritual itu karena itu ada kebersamaan. Dilakukannya bareng-bareng loh. Gitu. Nah, dan ini juga berhubungan dengan yang sakral. Jadi yang sakral itu maknanya luas sekali Bapak Ibu. Jadi yang sakral itu bukan hanya sekedar kalau meminjam istilah tetangga kan dengan Tuhan begitu. Tidak, justru kesakralan yang paling sakral itu adalah pemahaman kepada diri kita sendiri. Nah, jadi ini nanti masuknya ke dalam ranah filsafat ya, ngapunten. Jadi yang sakral itu definisinya sangat luas sekali. Ketika kita memahami diri kita sebagai orang yang suci, itu bisa dikatakan sebagai orang yang sakral, sebagai yang sakral. Jadi sangat luas sekali. Nah, praktek keagamaan inilah yang dalam istilah Buddhis disebut sebagai puja. Nah, jadi kita punya istilah spesifik nih. Kalau mungkin tetangga kan ada istilahnya sholat, kemudian ada apa ya, kalau teman-teman di Kristen itu liturgi. Nah, kita punya istilah yang namanya puja. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kalau ya, jadi saat ini saya kan tinggalnya di Padepokan Dhamma Arama di Malang, nggih. Ada yang sudah pernah ke Malang? Belum? Jika belum, ditunggu di Malang. Nanti ketemu dengan teman-teman dengan Samanera Silani yang sangat banyak sekali. Slide-nya belum berubah tuh, Oh, Sila. slide ini belum berubah. Oke, saya pakai umumnya aja ya. Oke, saya menggunakan ini saja, nggih, supaya jelas. Nah, yang sebelah kiri ini tempat Dhamma Dipa Arama, tempat saya tinggal saat ini. Nanti kalau Bapak Ibu ada waktu, monggo untuk berkunjung, bisa ketemu Kali Bantai Kanti, Kali Bantai Jayamedo, Kali Bantai Santacito kalau beruntung, karena beliau sangat sibuk, jadi sangat jarang berada di sini. Nah, jadi biasanya pujanya bentuknya seperti ini. Ada simbolnya, ada reca budanya, ada ruangnya, ada yang dibaca. Nah, tetapi sekarang pertanyaannya adalah kalau yang sebelah kanan ini, jadi di Hari Raya Waisak kan biasanya di Candi Borobudur ada pelepasan lampion, nggih. Itu kalau menurut Bapak Ibu itu bagian dari prosesi puja atau mboten? Pripun? Atau tergantung tujuannya? Ya, kebanyakan orang selalu bilang ya itu tergantung tujuannya. Hmm. Ya bisa bisa saja demikian. Tapi harus diingat ya, meskipun tujuannya baik, tapi eh, tujuannya boleh baik, tetapi caranya itu juga perlu yang sesuai. Misalnya, ini kan tempat candi itu kan ya peninggalan, guys. Usianya sudah ratusan tahun. Kalau menerbangkan lampion di sekitar candi, ini kan pakai api, nggih. Nah, iya kalau misalnya lampionnya terbangnya sesuai dengan prediksi nih, oh arah anginnya nanti ke timur misalnya, jadi tidak ke arah candinya. Lah kok tiba-tiba misalnya ada angin, terus lampionnya ternyata mengarahnya ke stupa, terus bagaimana? Nah, itu juga perlu dipikirkan sebenarnya. Apalagi kita umat Buddha, ya.
Kita perlu menjaga tempat suci kita perlu menjaga warisan budaya kita. Karena ini adalah simbolnya umat Buddha, terutama di Indonesia. Jadi agama Buddha lahir kembali, bangkit setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit itu diawalinya dari Candi Borobudur ini. Setelah kedatangan Bante Narada, kemudian dilakukan upacara Waisak, dilakukan penabisan para biku menjadi candi ini. Jadi candi ini punya nilai sejarah yang cukup kuat bagi kita orang Indonesia. Jadi akan sangat baik sekali kalau kita juga bisa menjaga candi-candi yang kita punya. Bukan hanya Candi Borobudur, apalagi di Klaten Prambanan kan banyak sekali candi ya. Maka kalau saya ke sana itu rasanya nggak pengen pulang karena ya candinya sangat banyak sekali, betah jadinya. Lalu sebenarnya puja itu definisinya apa? Nah, ini yang perlu kita tahu. Selama ini kan kita melaksanakan puja. Ya wes, yang penting kalau hari Minggu anak-anaknya disuruh ke wihara untuk puja, untuk sekolah minggu. Kalau sebulan pendalaman dhamma itu harus ada, misalnya, oh datang ke wihara untuk puja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, puja itu apa? Jangan-jangan kita datang ini kita nggak ngerti artinya puja itu apa. Jangan-jangan kita ini hanya sebatas ritual saja. Nah, ini yang jadi refleksi kita nih. Kita sebenarnya sudah benar-benar paham atau belum makna puja itu apa? Nah, jadi sebenarnya puja sendiri itu meminjam istilah dari agama Wedik. Jadi salah satu agama keyakinan lokal di India, Weda. Jadi termasuk dalam ranah Brahmanism. Nah, kalau di sana puja itu sebenarnya ditunjukkan untuk persembahan bunga. Jadi menurut mereka puja itu adalah bentuk persembahan bunga. Nah, tapi kita punya makna yang lebih luas lagi. Kita bisa perdalam. Sebenarnya puja tidak hanya sekedar persembahan bunga, tapi jadi istilah puja sendiri dalam bahasa Pali itu artinya adalah penghormatan. Penghormatan kepada siapa? Ya, penghormatan kepada makhluk-makhluk yang memiliki kualitas unggul. Jadi ketika Bapak Ibu, ya adik-adik semua, teman-teman, ketika ke wihara, kemudian melaksanakan namaskara itu kan bentuk puja sebenarnya. Pujanya sama siapa? Apakah sama patungnya? Kan tidak demikian. Jadi ketika namaskara, ya namaskaranya adalah menghormatnya adalah kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tapi bukan bentuknya, tapi nilainya. Ya kan kalau baca Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati itu kan ada terjemahannya. Maka kalau kita baca parita, itu akan lebih baik kalau kita juga baca artinya. Jadi kita tidak hanya sekedar membaca itu sebagai sebuah ritual, tidak demikian. Tapi kita benar-benar paham, kenapa tokoh kita ini menghormatnya namaskaranya harus 3 kali. Kenapa nggak 4 kali? Kenapa nggak 5 kali? Nah, jadi kalau Bapak Ibu, nggak ada putra-putri, nah itu yang harus dijelaskan. Sebenarnya kenapa kok harus 3 kali? Itu semua memiliki makna. Nah, makhluk yang memiliki kualitas unggul itu yang seperti apa? Nah, dalam Manggala Sutta itu ada petikannya. Jadi, asewana jabalanang pandita nancak sewana. Jadi, pujajak pujanianang eta manggalang utamang. Asewana jabalanang. Tidak bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Maksudnya bukan bodoh intelektual loh ya. Bodoh di sini artinya mereka yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mereka yang memegang erat pandangan salahnya. Itu yang dikatakan sebagai orang bodoh. Nah, Pandita Nanca Sewana. Bergaul dengan mereka yang bijaksana. Jadi menghormat kepada mereka yang memiliki perilaku unggul, kualitas unggul. Kualitas unggul itu seperti apa? Ya mereka yang punya pandangan benar, mereka yang memiliki kasih, mereka yang memiliki cinta kasih dalam setiap perilakunya, mereka yang selalu berusaha untuk mengembangkan batin, ya kan? Hidupnya penuh dengan mindfulness. Itu yang disebut sebagai orang-orang yang patut untuk kita puja. Nah, jadi sebenarnya siapa toh yang harus kita puja itu? Nah, di sini saya sudah menuliskan. Jadi di sini ada yang pertama adalah Buddha, Dhamma, Sangha. Jadi ketika kita berada di depan objek puja, jelas
Kita namaskara itu siapa yang kita hormati? Yang jelas adalah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan itu semua memiliki nilai unggul, kualitas unggul. Ini yang harus dijelaskan. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar apa saja kualitas unggul dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tapi, nah putra-putri ini loh yang sebagai bibit ya, yang nantinya akan tumbuh sebagai pemuda Buddhis, mereka yang pada akhirnya akan menopang perkembangan agama Buddha harus tahu dari akarnya. Kenapa mereka pujanya kok harus 3 kali? Karena di situ ada nilai-nilainya. Tidak sekedar, bos, yang penting kamu kalau puja harus 3 kali. Kalau cuma 2 kali itu salah. Tidak demikian, tapi dijelaskan. Jadi kalau sekolah minggu akan sangat baik. Kalau misalnya anak-anak juga diminta untuk membaca artinya. Kalaupun mereka misalnya kok ada yang belum belum bisa membaca misalnya, setidaknya mereka mendengar. Jadi mereka pernah dengar dulu saja tidak masalah. Jadi setidaknya mereka pernah mendengar. Kalau yang bisa membaca ya mereka baca saja meskipun mereka belum bisa merenungi ya sedalam Bapak Ibu menawi, tapi setidaknya mereka sudah pernah membaca itu dan itu akan masuk dalam ingatan mereka. Yang kedua adalah menghormat kepada orang tua. Nah ini ya kita lahir karena orang tua, ya. Jadi kebajikan benar-benar orang tua yang memiliki jasa unggul yang sangat luar biasa bagi kita. Ini tidak ada yang nah, bisa menggantikan. Jadi kita ada juga karena jasa kebajikan dari orang tua kita. Yang ketiga adalah guru yang bijaksana. Nah, ini yang harus direnungkan agak mendalam. Saat ini banyak sekali Bapak Ibu kasus-kasus di mana amoral, tindakan asusila, tindakan yang buruk itu justru bersumber dari guru yang tidak bijaksana. Itu banyak sekali kasusnya. Di Malang sendiri sebagai kota pendidikan, di sini juga banyak sekali pesantren, ya. Ada banyak ditemukan ada banyak sekali kasus-kasus intoleransi, ada kasus-kasus terorisme. Itu munculnya ya karena salah satu penyebabnya adalah mereka bertemu dengan guru yang tidak sesuai. Artinya guru yang tidak mengarahkan muridnya kepada hal yang baik. Nah, kalau kita kan diajarkan dia di dalam segala pada suta, tugas guru yang baik itu seperti apa? Ya, salah satunya adalah mengarahkan muridnya untuk selalu berperilaku yang baik. Nah, itu muridnya pun juga sama, punya tugas untuk mendengarkan gurunya. Kemudian, yang harus dihormat lagi adalah mereka yang memiliki pengetahuan benar. Nah, jadi, maksudnya ini bukan hanya orang-orang pintar saja loh ya, tidak. Jadi, kadang orang pintar itu juga belum tentu benar. Ya. Jadi mereka yang memiliki pengetahuan benar itu adalah mereka yang bijaksana. Jadi di luar dari orang tua dan guru, siapapun itu, bahkan ketika dia adalah teman kita sekalipun, ya mungkin secara usia sama dengan kita, tapi mereka punya kualitas batin yang lebih unggul daripada kita, ya kita wajib memberikan penghormatan. Nah, jadi inilah ya, dan masih banyak uh, kualitas-kualitas atau orang-orang yang patut kita hormati. Dengan satu syarat saja, mereka yang memiliki kebijaksanaan, mereka yang memiliki pandangan benar. Kalau kalau orang itu sudah memegang dua hal ini, ya mereka akan menjadi orang-orang yang baik dan mereka akan memiliki nilai-nilai dalam kehidupan mereka, mereka akan memiliki nilai-nilai unggul. Nah, ini. Lalu sebenarnya puja itu bentuknya seperti apa toh? Apakah puja itu hanya yang penting saya tuh datang ke wihara, kemudian saya namaskara, saya baca parita, apakah hanya itu saja? Tidak. Jadi puja itu bentuknya banyak sekali Bapak Ibu dan itu semua memiliki nilai semua. Nah, nanti mungkin Pak Supri sakit nyari di Anguttara Nikaya. Di sana ada. Jadi yang pertama bentuk puja itu ada yang namanya Amisa puja. Itu puja yang berbentuk benda, ada barang. Nah, nah di sebelahnya kan ada foto. Jadi mungkin di Indonesia belum begitu populer, nggih. Puja ke wihara dengan membawa bunga kan belum begitu populer sepertinya. Tetapi kalau kita pergi ke negara Buddhis, ke Myanmar, ke Thailand, ke Sri Lanka, nah, India bahkan, di sana itu sangat populer masyarakat ketika datang ke wihara,
mereka itu akan bawa bunga. Biasanya bunganya bunga teratai. Jadi puja begitu. Nah, ada satu ada satu pengalaman yang saya rasakan gitu ketika saya berkunjung ke salah satu wihara yang berada di Sri Lanka di Kelaninya. Jadi wilayah Kelania itu dipercaya oleh masyarakat lokal sebagai wilayah yang Sang Buddha dulu pernah datang ke sana, pernah berkunjung ke wilayah tersebut. Ada satu wihara yang cukup ya agak berumur begitu ya. Jadi ketika masuk, sebenarnya saya sudah membawa bunga puja. Kemudian saya melakukan puja. Tapi begitu saya keluar dari Dhammasala, ada bapak-bapak yang dia membawa banyak sekali bunga. Di luar itu juga saya bertemu dengan seorang Dasasila Mata. Jadi Dasasila Mata itu sama seperti bikuni, sama seperti Atasilani, tapi pakaiannya coklat. Mereka menjalankan ya sebenarnya sama 8 sila juga. Nah, mereka akhirnya ketika keluar ada seorang bapak-bapak yang karena melihat saya dengan Dasasila Mata itu tidak membawa bunga untuk puja, dengan kemurahan hatinya langsung memberikan bunga yang dia bawa. Wah, itu rasanya sangat bahagia sekali. Bisa puja dengan membawa bunga. Ada rasa yang berbeda. Mungkin ini menjadi budaya yang baik juga untuk kita kembangkan gitu. Jadi ketika ke wihara, kita membawa bunga misalnya, nah untuk puja, itu akan menjadi hal yang baik juga. Tapi kan saat ini yang paling populer adalah ini, nggih, puja pelita gitu ya. Jadi setiap kali ada kegiatan selalu pelita gitu. Itu juga baik juga. Kemudian lalu sebenarnya kenapa toh kok ada yang namanya Amisa Puja ini atau puja yang bentuknya material gitu. Jadi ini sebenarnya hanyalah sebuah simbol. Tidak ada pun tidak masalah. Sama halnya dengan altar. Di sana ada berbagai bentuk puja, ada lilin, ada bunga, ada air. Yang itu semua memiliki makna. Ya, lilin kita tahu ya maknanya adalah dhamma itu memberikan penerangan bagi kita. Bunga itu adalah lambang dari ketidakkekalan. Air itu lambang dari kemurahan hati, kerendahan hati, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika kita, misalnya kita puja dengan membawa bunga, kemudian kita persembahkan kepada altar Sang Buddha, itu bukan sekedar mempersembahkan begitu saja, tidak. Tetapi di situ ada perenungan, Bapak Ibu, bahwa inilah kehidupan. Sama halnya dengan bunga yang saya bawa, ketika saya petik, bentuknya sangat indah, semerbak wanginya. Tetapi dalam waktu yang tidak lama, dia akan menjadi layu. Dia akan, nah, secara perlahan, dia akan mengering. Itulah kehidupan kita. Ya, makanya dalam orang Jawa kan ada istilah urip itu mau mampir ngombe nggih. Jadi hidup itu sangat sebentar sekali. Maka dalam kehidupan yang sangat sebentar ini, kalau Badai Kanti itu memberikan pesan. Kalau kemana-mana itu harus bawa kendi. Kendi yang isinya adalah jamu, jati, dan jaran. Apa artinya? Kendi itu artinya adalah kendalikan diri. Kemana pun Anda pergi, kendalikan diri. Nah, bagaimana cara mengendalikan diri? Yang pertama adalah jamu, jaga mulut, nah, ucapan benar. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya perkataan itu sesuatu yang sangat mudah sekali untuk kita lakukan ya. Tapi masalahnya adalah kalau kita tidak memiliki perhatian, nah terkadang kita merasanya sudah berucap dengan benar, tapi kok ada saja kadang yang membuat orang lain tersinggung. Nah ini jadi agak riskan, agak eh, kondisinya itu urgent gitu. Jadi sesuatu yang sebenarnya bagi kita adalah sesuatu yang simpel, tapi kalau kita tidak waspada, kita tidak berhati-hati, tidak ada perhatian terhadap segala apapun yang kita katakan, terkadang kita tuh keselio ngomong, dan itu membuat orang lain jadi sakit hati. Nah, yang kedua adalah jaga hati. Jadi ya jangan mudah tersinggung juga, jangan mudah baperan. Ya terkadang namanya hidup itu kan kadang ada yang
sesuai dengan harapan kita, tapi ada juga yang tidak sesuai. Jadi ya begitulah hidup. Itulah realitas sosial ya. Kalau orang sosiologi ya, karena saya orang sosiologi jadi mungkin bahasanya nanti agak sosial, agak-agak menggunakan bahasa-bahasa sosial gitu. Itulah realitas hidup. Yang terakhir adalah jaran, jaga pikiran. Nah ini, jadi sekarang itu ada banyak sekali kasus. Ya, kalau di Malang itu sebentar-sebentar ditemukan ada orang, ada mahasiswi yang bunuh diri, maaf, di lompat dari jembatan. Jadi di Malang itu ada beberapa jembatan yang memang agak riskan, menjadi jujukan orang yang mau nekat gitu. Itu ada beberapa gitu. Dan itu sering sekali beritanya muncul di koran-koran lokal itu. Jadi penyebabnya apa? Wah, salah satunya adalah karena tidak menjaga pikiran. Jadi pikirannya kemerungsung. Nah, kita harus ingat bahwa pikiran itu adalah pintu masuk dari segala sesuatu. Kalau hidupnya ingin tenang, nggih, monggo jaga pikirannya. Maka kalau di Sojiwan itu ada meditasi, nggih monggo ikut, nggih Pak Pri, promosi nggih Pak. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita menjaga pikiran. Atau kalau misalnya pas hari libur, atau misalnya di hari Sabtu Minggu mau mengadakan meditasi, nah monggo meditasi sarang-sarang di wihara. Jadi yang biasanya hanya setengah jam ditingkatkan jadi 1 jam, tingkatkan lagi jadi 2 jam. Nggak harus langsungnya sehari gitu, enggak. Kalau di Banjarnegara itu kalau subuh di sana ya sudah sepuh-sepuh ya. Jadi kan kalau Banjarnegara kan wilayahnya pegunungan deh. Jadi kalau subuh jam 5 itu malah mbah-mbahnya itu sudah ke wihara puja. Jadi meditasi dulu. Nah, setelah itu mereka baca parita. Nah, Bapak Ibu yang masih muda nih harusnya jangan sampai kalah deh. Nah, kemudian bentuk puja yang kedua, nah ini adalah yang paling penting dan paling utama, itu disebut dengan pati-pati puja. Jadi puja itu tidak hanya berbentuk ya offering, eh, ada materinya, misalnya persembahan makanan, persembahan bunga, lilin, tidak harus seperti itu. Tapi puja bentuk penghormatan yang tertinggi yang ditujukan kepada Tiratana, Buddha Dhamma dan Sangha, juga kepada orang tua, juga kepada guru-guru yang bijaksana, itu adalah bentuknya praktek Dhamma. Karena ini yang pada akhirnya akan membawa pembebasan. Misalnya bisa melalui meditasi, mindfulness. Jadi meditasi itu tidak harus duduk ya Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan istilah mindfulness, nah sekarang yang lagi populer itu namanya adalah mindfulness. Mindfulness sendiri artinya adalah memberikan perhatian pada segala tindakan yang kita lakukan. Makan diperhatikan, berbicara diperhatikan, apapun diperhatikan. Itu adalah bentuk puja yang paling tinggi, Bapak Ibu. Jadi, berarti kalau selama ini saya berdana itu berarti nggak ada nilainya, toh? Ya tidak demikian. Setiap kebajikan yang dilakukan itu pasti memiliki nilai, pasti memiliki buah. Tetapi buah yang tertinggi adalah mereka yang melatih batin dan pikiran. Oke? Nah, apalagi di sana itu kan ada banyak candi, nggih. Ini saya coba tampilkan Candi Sojiwan. Nah, ini kalau saya tinggalnya di Klaten, wah, bisa setiap hari saya ke candi ini. Jadi, Candi Sajiwan itu sebenarnya candi yang cukup unik, Bapak Ibu, dibandingkan candi-candi yang lainnya. Di sana itu ada relief Pancatantra, ya, yang sebenarnya kalau di Jawa itu ada dua. Satunya lagi di Mendut, satunya lagi di Sajiwan. Sajiwan cukup lengkap. Jadi, sebenarnya Bapak Ibu itu beruntung tinggal di sana. Jadi, kalau misalnya eh, ada acara, atau misalnya kok ada waktu luang, lah, saya mau puja lah ke candi. Jadi, candi ini Bapak Ibu, secara makna ya, itu dalam sekali maknanya. Candi ini bukan sekedar sebuah bangunan, tapi dia bangunan yang bermakna. Kalau Bapak Ibu perhatikan, candi itu memiliki banyak sekali ukiran. Apakah itu hanya sekedar ukiran? Tidak, Bapak Ibu.
ukiran yang ada di candi itu adalah simbol penghormatan. Maka kalau Bapak Ibu melihat di stupa misalnya, di situ ada di bagian andanya itu, tubuh stupanya itu, di sana tuh terkadang ada untayan bunga. Apakah itu hanya sekedar bunga biasa saja yang dipahat begitu saja? Tidak. Itu adalah simbol dari puja sebenarnya. Jadi nenek moyang kita dulu ketika membangun sebuah candi itu tidak hanya sekedar asal bangun, tidak. Tapi di situ terkandung makna filosofi yang sangat mendalam sekali. Jadi ada seorang profesor yang namanya Profesor Burhan Bumin. Profesor ini mengatakan dalam level pengetahuannya manusia, seni dan literatur itu menempati tingkatan pengetahuan yang paling bawah. Tapi, nah, di candi saya bisa mengatakan tidak. Justru seni dan sastra itu levelnya sama dengan filsafat. Kenapa? Misalnya saja kita ambil di candi, di situ ada bunga. Dia tidak sekedar bunga biasa, tapi bunga itu memiliki makna puja. Bagaimana nenek moyang kita bisa memikirkan sampai sedetail itu? Ya karena nenek moyang kita itu pengetahuannya sudah sedalam itu. Candi tidak hanya dibangun atas dasar sebuah pengetahuan saja, tapi di situ ada rasa, ada emosionalnya. Nah, rasa emosional itu adalah bagian dari filsafat. Maka saya pernah bilang, ya pernah menyampaikan kepada dosen saya, harusnya Profesor Burhan Bung ini datang ke Jawa dan datang ke Candi. Maka saya yakin kalau Profesor ini datang ke Candi dan melihat keindahan Candi, beliau tidak akan mengatakan bahwa seni itu eh, dalam level pengetahuan tingkatannya ada di paling bawah. Saya yakin tidak akan mengatakan demikian. Saya pernah mengatakan itu kepada dosen saya pada waktu itu. Cuma ya beliau kan nggak ngerti ya, jadi ya diam-diam saja. Jadi ya sudah. Nah, jadi bagaimana sebenarnya puja yangnya? Tadi kan saya mengatakan bahwa sebenarnya puja itu adalah sebuah sistem yang diadopsi dari kepercayaan Brahmanik gitu kan, dari Brahmanisme. Nah, jadi ini tuh dapat berasal. Nah, kita bisa meninjau dari eh, kegiatan uposatha. Nah, jadi uposatha itu sebenarnya adalah bentuk kegiatan puja. Nah, yang ini pun juga diadopsi dari kepercayaan masyarakat Hindu di India. Nah, jadi, nah kalau di sana kan setiap padang bulan, ya, nah di situ ada puja, ada meditasi di Sojiwan. Nah, jadi padang bulan itu kita sebut sebagai uposatha. Nah, hari uposatha ini tuh punya sejarah sendiri sebenarnya. Ya, jadi dikatakan dalam agama Brahmanisme di India, uposatha itu adalah hari yang baik. Maka dalam hari yang baik itu harusnya dilakukan atau umat itu juga melakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Nah, tapi, nah, jadi di agama Buddha itu dulu belum ada namanya uposatha itu belum ada. Nah, Raja Bimbisara, ya kan, masih ingat nggak siapa Raja Bimbisara? Salah satu raja yang menyokong perkembangan agama Buddha di Magadha. Nah, jadi dulunya beliau adalah pengikut Brahmanism. Maka ketika nah, hari Uposatha, beliau datang ke wihara, tapi di sana kok tidak ada aktivitas puja, tidak ada kegiatan keagamaan. Akhirnya menyampaikan kepada Sang Buddha, kok tidak ada diskusi dhamma, kok tidak ada baca parita dan lain sebagainya. Nah, kemudian Sang Buddha memutuskan bahwa, oh iya, ya, benar ya, bahwa ini kan sebagai hari yang baik. Maka sebagai hari yang baik ini patut untuk dikembangkan, patut untuk diluruskan. Maka pada hari itu Sang Buddha mengajarkan, memutuskan bahwa, oh ya, di hari Uposatha, maka akan sangat baik bagi umat Buddha itu untuk melaksanakan, ya, misalnya upawasa atau atasila. Atau mereka juga bisa datang ke wihara. Nah, kalau di Sri Lanka atau di Myanmar itu setiap hari uposatha masyarakat itu selama seharian penuh itu mereka akan datang ke wihara. Jadi mereka berangkat pagi, kemudian mereka melaksanakan atasila dan selama seharian itu mereka tinggal di wihara. Kalau di negara Buddhis seperti itu. Nah, Indonesia sayangnya belum ya. Semoga suatu saat kita bisa melaksanakan praktek itu. Nah, maka nah,
ritual atau bentuk puja yang ada dalam agama Buddha saat ini itu sebenarnya adalah bentuk pengembangan dari ritual ajaran Brahmanism. Nah, Sang Buddha mengajarkan ada tiga bentuk perkembangan atau ada tiga bentuk ritual yang sebenarnya itu bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Jadi yang pertama adalah jika ritual itu memiliki nilai, memiliki manfaat yang baik bagi umat Buddha, maka bagus bagi umat Buddha, baik bagi umat Buddha itu untuk melanjutkan ritual yang ada di tradisi sebelumnya. Ini di India ya, saya berbicara dalam konteks India ya. Jadi karena di India kan dulu sebelum agama Buddha lahir itu kan ada banyak sekali keyakinan. Salah satunya adalah Brahmanism. Nah, di Brahmanism itu kalau di hari Uposatha itu ada kebiasaan untuk umat datang ke wihara. Nah, tapi ketika agama Buddha ini muncul, nah kan umatnya itu masih masih punya kebiasaan untuk ke wihara kan, mengikuti tradisi sebelumnya. Tapi setelah menjadi agama Buddha, menjadi umat Buddha, mereka datang ke wihara. Tapi kok di wihara tidak ada apa-apa. Nah, akhirnya Sang Buddha menganjurkan bahwa ini kan eh, ritual yang baik, ini kan praktek keagamaan yang baik. Maka karena ini adalah sesuatu yang baik, yang punya manfaat, maka ini patut untuk dikembangkan, dilanjutkan. Nah, maka sejak itulah di hari Uposatha, umat Buddha pun juga dianjurkan untuk atasila, kemudian juga dianjurkan untuk menjalankan praktik meditasi yang lebih intens daripada hari-hari biasanya. Nah, yang kedua adalah, tapi ada juga ritual atau praktik keagamaan yang sebenarnya itu baik. Tapi secara manfaat dalam aliran sebelumnya atau dalam tradisi sebelumnya itu maknanya itu tidak begitu jelas gitu loh. Jadi mereka melakukan hanya atas dasar perintah si guru. Nah, akhirnya oleh Sang Buddha dijelaskan. Nah, ada praktek-praktek yang sebenarnya itu baik, tetapi nah maknanya diubah. Misalnya eh, Sigalowada Sutta, misalnya adalah praktek puja enam arah. Jadi di India itu sebenarnya sudah ada praktik untuk menghormat keenam arah setiap hari itu ada. Tapi mereka tidak dijelaskan maknanya. Jadi hanya mengikuti apa kata guru saja. Nah, oleh Sang Buddha, tradisi itu diadopsi. Umat Buddha juga baik untuk melakukan penghormatan enam arah, tapi harus punya pemahaman, harus punya pengetahuan apa yang dipuja di enam arah itu. Nah, maka di dalam Sigala Sutta, praktek puja enam arah itu adalah yang pertama, menghadap ke timur itu untuk menghormati orang tua. Kemudian untuk ke barat, ya misalnya untuk menghormati guru, maaf, suami, pasangan, begitu kan. Utara itu untuk sahabat, teman. Selatan itu untuk guru, atas untuk para brahmana, ya kalau di kita kan Bante, begitu. Dan di bawah untuk ya mereka yang sudah punya kontribusi untuk membantu hidup kita. Tapi ada juga tradisi atau praktek keagamaan yang ditolak oleh Sang Buddha. Apa itu? Nah, jadi praktek keagamaan yang merugikan makhluk lain, misalnya pembunuhan, pengorbanan. Di India dulu banyak sekali yang seperti itu. Bahkan tradisi ini sekitar abad 19 Masehi awal ada yang namanya tradisi Mesatya. Mungkin ada yang pernah mendengar tradisi ini? Nah, nggih, Mesatya itu tradisi yang ada di Bali. Jadi kalau eh, jadi jadi ada dalam sebuah kerajaan, kalau rajanya meninggal, maka istrinya itu harus mengorbankan diri, memasukkan ya. Jadi ada kobaran api yang itu digunakan untuk membakar jasad dari si raja. Maka permaisuri ini akan baris di belakangnya, kemudian mereka akan menaiki sebuah panggung. Dari panggung itu mereka loncat ke kobaran api itu. Itu bahkan di abad 19 awal, tradisi itu masih ada. Nah, ini yang sebenarnya ditolak oleh Sang Buddha. Kan tidak memberikan manfaat. Untuk apa? Nah, jadi ada tiga bentuk puja yang sebenarnya berkembang hingga saat ini. Nah, yang kita lakukan saat ini adalah pengembangan dari bentuk puja yang memiliki nilai dan manfaat baik. Lalu sebenarnya apa manfaat dari kita melaksanakan puja atau praktek keagamaan itu? Manfaatnya ada dua, Bapak Ibu.
Yang pertama adalah manfaat bagi batin kita sendiri, bagi pikiran kita sendiri, spiritual kita sendiri, dan juga manfaat bagi ya masyarakat umum. Tentu ini semua bisa menjadi manfaat kalau pandangannya sudah benar dulu. Misalnya saja, kewihara itu manfaatnya apa tuh? Nah, ada sebagian orang yang mengatakan ya mereka yang memiliki pandangan salah ya. Terkadang berpikiran, alah kan di wihara cuma begitu saja. Wes mending kalau puja di rumah aja, sembahyangnya di rumah aja. Ada masih orang-orang yang punya pemikiran seperti itu. Itu dikatakan sebagai pandangan yang salah, pandangan yang tidak sesuai. Bahwa ketika kita datang ke wihara itu ada banyak sekali manfaatnya. Contoh, misalnya ketika ke wihara kita bertemu dengan teman-teman, ya toh? Maka semangat untuk puja, nah pujanya bareng-bareng, meditasinya bareng-bareng. Jadi ada semangat tersendiri. Nah, ini akan berbeda kalau kita melaksanakan puja sendiri, ya. Jadi kadang kalau puja sendiri 15 menit aja rasanya sudah sangat lama sekali. Apalagi meditasi. Meditasi setengah jam itu kalau sendiri ya agak kerasa, ya. Kalau misalnya yang belum terlatih. Tapi kalau di wihara kan ada banyak temennya. Nah, bisa jadi ini jadi semangat nih. Oh, teman saya aja bisa, masa saya nggak bisa? Jadi istilahnya itu adalah solidaritas sosial. Jadi dengan kewihara itu bisa menumbuhkan solidaritas sosial. Nah, jadi bentuk puja dalam agama Buddha itu banyak sekali sebenarnya. Jadi bentuk puja itu bukan hanya sekedar kita datang ke wihara, namaskara, baca parita, selesai. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu sebenarnya. Misalnya saya memberikan contoh. Yang pertama adalah puja di hari Uposatha. Jadi ya kita tahu adalah Uposatha kan hari yang baik ya, di mana ya di hari yang baik maka kita patut untuk melaksanakan kegiatan praktek-praktek moralitas yang baik yang lebih daripada biasanya. Nah, tujuannya apa? Yang pertama jelas untuk melatih batin dan moralitas. Kemudian yang kedua adalah, nah biasanya kalau di hari Uposatha kan orang itu biasanya ya budaya di Dhamma ya, di wihara kami ini, kalau Uposatha itu kecenderungan umat berdana itu lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa. Jadi mungkin ada nilai tersendiri gitu. Jadi kedermawanannya tuh muncul gitu di hari-hari Uposatha ini. Bagi umat bahkan ya ih, terima karena di hari Uposatha seperti tadi kalau di negara Buddhis kan mereka akan datang ke wihara, mereka akan mendengarkan ceramah dhamma dari para Bante. Nah, ini ada saya menampilkan gambar. Jadi ini tuh di wilayah Anuradhapura pas di hari Uposatha. Nah, jadi ini bantainya pakai jubah orange. Ini di taman, deh. Jadi membeberkan damanya tuh nggak di dalam dhammasala, di taman. Dan ini ada banyak sekali kelompok-kelompok. Jadi ini salah satu bagian saja. Yang lain tuh masih banyak sekali. Nah, yang terakhir adalah merawat bumi, Bapak Ibu. Jadi mungkin pernah mendengar istilah eh, Hari Raya Nyepi, nggih. Jadi menurut penelitian Hari Raya Nyepi yang ada di Bali itu memiliki kontribusi terhadap pengurangan karbon dioksida itu saya kurang jelas berapa nominalnya, tetapi dia lebih tinggi gitu loh. Jadi pada hari itu kualitas udara itu menjadi lebih baik dibandingkan hari-hari biasa. Kenapa? Ya karena orang-orangnya nggak ada yang pergi. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita di hari Uposatha, umat Buddha ya, datang ke wihara semua, tidak bepergian, berapa emisi karbon dioksida yang kita bisa kurangi? Karena kita nggak bepergian. Apalagi kalau ke wiharanya dekat. Datang ke wiharanya jalan kaki sambil olahraga. Itu akan lebih baik lagi. Jadi secara tidak langsung, ya secara langsung juga ya, kita berkontribusi untuk merawat bumi. Bapak Ibu harus ingat, dunia kita saat ini sedang mengalami krisis ekologi dan iklim. Bahkan menurut PBB, nggih, kedepannya kita akan mengalami bencana iklim. Yang sebenarnya kita sudah bisa rasakan dari tahun-tahun sebelumnya, yang harusnya musim penghujan jadi musim panas, harusnya musim panas jadi musim penghujan. Ini adalah bencana iklim. Nah, ada lagi satu bencana namanya adalah bencana ekologi.
Bahkan dikatakan bahwa bencana ekologi itu lebih parah daripada bencana kemanusiaan. Orang bisa berebut air, orang bisa saling bunuh itu hanya karena merebutkan air saja. Nah, kemudian ada juga, nah, ada istilah puja namanya Dewata Bali. Pernah mendengar istilah ini? Belum? Dewata Bali itu artinya persembahan kepada para dewa. Nah, jadi ini adalah bentuk praktek keagamaan juga sebenarnya Bapak Ibu. Jadi contohnya apa? Bali itu namanya Bali itu artinya persembahan, offering, sesajian. Dewa itu pada para dewa. Nah, kalau di Jawa itu ya misalnya kita punya punden toh. Nah, jadi persembahan ke punden-punden. Nah, itu adalah bentuk persembahan kepada para dewa sebenarnya. Jadi kan ada yang mengatakan, ya kalau saya ke punden itu adalah untuk menghormati Danyang misalnya, Danyang desa. Danyang itu siapa? Yang dimaksud Danyang itu adalah para dewa itu sebenarnya. Itu adalah ritual, itu adalah bentuk praktek keagamaan yang sebenarnya baik. Kenapa? Kalau kita masih menghormati sebuah punden, terkadang di dalam punden itu menyimpan, misalnya kalau di daerah kami di Ngandet di sini, di wihara itu ya ini ada fotonya. Di situ tuh ada pohon beringin yang besar sekali sebenarnya. Itu tuh punden desa sebenarnya di zaman dahulu. Nah, di bawah punden ini, di bawah pohon beringin itu ada sumber mata airnya Bapak Ibu. Nah, tapi orang-orang itu mengkeramatkan pohon ini. Jadi pohon ini nggak boleh ditebang. Nah, sebenarnya di sisi lain Bapak Ibu, ketika orang-orang itu mengkeramatkan pohon ini, orang kan nggak berani merusak pohon toh. Nah, maka manfaatnya apa? Jadi selain manfaat orang-orang merasa kalau puja, kalau menghormati pohon itu mendapatkan ketenangan batin, di sisi lain karena orang tidak berani merusak pohon, maka alamnya terjaga. Sumber air di bawahnya itu tidak rusak. Itu. Jadi manfaatnya bagi kita, kita yang puja itu merasa, oh saya sudah puja loh. Di sisi lain ada manfaat sosialnya. Jadi ekologinya terjaga, sumber airnya terjaga. Bahkan zaman dulu sumber sumber mata air di sini itu digunakan oleh seluruh penduduk yang ada di daerah yang kami itu namanya Dusun Ngandat. Semua orang pakai sumber mata air di sini. Coba bayangkan kalau misalnya orang-orang tidak melakukan persembahan di sini, tidak melakukan puja di sini, orang akan tebang pohon ini dan sumber mata airnya akan jadi rusak. Pada akhirnya ini akan merugikan masyarakat sendiri. Jadi puja itu, praktek puja itu tidak sembarangan Bapak Ibu. Mereka punya manfaat sebenarnya. Kalau kita mau pahami benar-benar nggih. Jadi itu tidak sekedar apa ya? Mungkin ada orang yang ngomong ah itu syirik. Tidak demikian. Kalau dilandasi dengan pandangan yang benar, maka peran guru itu punya eh jadi guru itu punya peran yang besar sekali Bapak Ibu. Salah satunya adalah meluruskan apa yang tidak benar, mengajarkan apa yang memang benar. Nah, jadi ketika ada orang yang puja ke punden, misalnya kok niat awalnya itu buruk, nah harus diluruskan bahwa tidak loh. Kalau kamu puja ke punden, di situ kan ada sumber mata airnya, kamu juga bisa merawat itu. Tapi di sini kan juga ada para dewanya. Nah, kamu bisa menghormati para dewa supaya para dewa itu juga menjaga kita. Karena para dewa punya nilai kebajikan. Jadi, Bapak Ibu, praktek keagamaan atau puja yang biasa kita sebut ini, itu bukan hanya sekedar kita menghormat kemudian selesai. Tidak. Puja itu manfaatnya besar sekali kalau kita punya pemahaman yang benar. Kalau Bapak Ibu ke candi, tidak hanya sekedar kemudian datang namaskara, selesai. Tidak. Kalau Bapak Ibu ke wihara, datang namaskara, baca parita, selesai. Tidak. Tapi di situ harus ada hal-hal yang Bapak Ibu dapatkan. Minimal ketenangan batin. Jadi kalau puja, baca parita, tahu artinya, tahu maknanya. Nah, kalau sudah tahu itu semua, ada sesuatu yang akan Bapak Ibu rasakan. Kalau Bapak Ibu merasa damai, Bapak Ibu sudah cukup secara batin, maka Bapak Ibu akan menyebarkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Yang jadi permasalahan saat ini, kenapa tuh kok banyak sekali kasus-kasus kekerasan, banyak sekali kasus-kasus amoral. Salah satu penyebabnya, menurut hasil penelitian, guys, karena batinnya sendiri itu belum cukup, belum ada belum lega gitu loh,
Sehingga karena batinnya sendiri itu belum cukup, belum lega, ya akhirnya merusui yang lain. Nah, itu efeknya. Tapi kalau batinnya sendiri sudah cukup, sudah merasa puas, ya sudah, hidupnya selesai. Tidak butuh merusui hidup orang lain. Kalau bisa malah bantu orang lain. Itulah manfaat kita melaksanakan puja. Kalau kita tahu kebenaran. Jadi itu Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Mungkin panjang lebar, gitu. Tapi saya berharap sekali Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Terlebih, nah, bisa mempraktekkan. Misalnya kok di wiharanya kalau puja belum baca artinya. Nah, saya sangat berharap setelah ini bisa baca baca parita beserta dengan artinya. Sehingga pengetahuannya bertambah. Dengan pengetahuan bertambah, maka kebijaksanaan juga bertambah. Dengan kebijaksanaan bertambah, maka semoga terbebaslah kita dari segala bentuk kekotoran batin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini saya serahkan kepada moderator untuk waktunya, apakah tanya jawab atau bagaimana. Monggo, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Sila. Sekarang saatnya untuk tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang di Zoom boleh juga mengajukan pertanyaan atau yang di sini ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Silakan yang mau bertanya, monggo. Pak Abu. Oh, Mbak Nana. Ini langsung aja. Oh iya. Nama budaya Sila. Budaya. Nama saya Nana. Jadi karena ini terkait dengan ritual ya. Saya mau tanya bagaimana pandangan Sila mengenai kalau misalnya kita melakukan ritual-ritual itu hanya sebatas rutinitas saja, atau bagaimana kalau misalnya kita terjebak terlalu melekat terhadap ritual. Jadi kayak misalnya harus banget nih datang, kalau nggak datang jadi tidak tenang. Mungkin ada kegiatan lain yang semestinya penting juga kayak dikesampingkan kayak gitu. Jadi ketika itu menjadi rutinitas dan kemudian terjebak menjadi apa ya terlalu mencengkeram terhadap ritual, nah itu bagaimana seharusnya? Terima kasih Sila. Terima kasih, Mbak Nana. Pertanyaannya sangat baik sekali. Langsung saya jawab, nggih. Terjebak pada ritual yang seharusnya, nah, kalau kita melaksanakan ritual itu kan ada kedamaian batin, ya. Tapi kalau kita tidak melaksanakan ritual, ada rasa yang, aduh, kok tidak nyaman ya, gitu, nggih. Ketidaknyamanan, ini pandangan saya, nggih. Ketidaknyamanan adalah bagian dari kemelekatan, Pak. Kemelekatan merupakan bentuk kekotoran batin. Dan ini yang menjadi tujuan hidup kita, kan? Mengikis kekotoran batin. Sesuatu itu tetap hal yang baik kalau kita sikapi dengan ketidakbijaksanaan, maka dia bisa menimbulkan dampak yang tidak baik. Misalnya saja, ini waktunya ke wihara, tapi ada situasi urgent yang saya nggak bisa tinggalkan. Misalnya, mohon maaf, misalnya kok eh, ada yang paling urgent, misalnya tubuh sedang tidak nyaman, misalnya. Yang kalau saya pergi, nanti efeknya bisa lebih parah, gitu. Meskipun toh kewihara itu adalah hal yang baik, nah, kita harus punya prioritas terlebih dahulu. Kewihara adalah hal yang baik. Tapi yang terpenting adalah kondisi tubuh dulu, dok. Kalau kewihara, tapi kondisi tubuh nggak nyaman, pikiran jadinya juga nggak tenang. Lalu kewihara untuk apa? Pada akhirnya yang muncul hanya rasa ya mengeluh gitu loh. Terkadang akan muncul keluhan-keluhan. Ah, tahu gitu saya nggak kewihara kalau efeknya seperti ini. Ada yang seperti itu. Jadi kalau berbicara secara teori, kemelekatan
Bahkan terhadap hal yang baik sekalipun, Mbak, kalau itu disikapi dengan cara yang tidak baik, efeknya juga tidak baik. Karena sesuatu yang baik, salah satu ciri itu adalah hal yang baik, salah satu ciri itu adalah hal yang memang sesuai untuk kita, adalah tidak ada keraguan ketika kita akan melakukan tindakan tersebut. Tapi kalau di situ memunculkan rasa tidak nyaman, memunculkan penyesalan, dan memunculkan keraguan-raguan ini benar atau salah, itu sesuatu yang tidak baik. Karena itu. Jadi kemelekatan itu dia bisa muncul dalam bentuk kasar, tapi dia juga bisa muncul dalam bentuk yang sangat halus. Nah ini, maka orang bijaksana, mereka tahu, mereka bisa menempatkan, mereka bisa memilih mana porsi yang paling penting yang harus kita lakukan. Itu orang yang bijaksana. Nah, tugas kita saat ini adalah menuju ke sana. Nah, jadi perlu pertimbangan, Mbak. Perlu. Nah, untuk bisa memunculkan pertimbangan itu kita butuh pengetahuan. Pengetahuan bisa muncul dari mana saja. Membaca, berdiskusi, mendengarkan ceramah agama, dan lain sebagainya. Itu enggak. Jadi, secara konsep, teori, ketika kita terjebak pada sebuah ritus, pada sebuah ritual, yang pada akhirnya memunculkan ketidakbijaksanaan di dalam batin, itu sesuatu yang harus kita analisa lagi. Kita perlu berefleksi diri. Apakah ritual ini memang sesuatu yang baik? Karena karena kalau misalnya itu dari ritual yang baik dan kita memiliki pandangan yang benar terhadap ritual itu, kita tidak akan terjebak pada situasi itu. Kita harus ingat bahwa tujuan kita melaksanakan praktek keagamaan adalah untuk mengikis kekotoran batin, bukan untuk menambah kekotoran batin. Tapi ternyata ketika apa yang kita lakukan itu justru menambah kekotoran batin, kita perlu berefleksi diri. Apakah ini sudah sesuai? Mungkin mungkin ritual itu sudah sesuai, tapi cara kita menyikapi ritual itu yang mungkin kurang sesuai. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ketika ada sebuah ritual, maka tadi yang saya katakan pandangan kita harus benar dulu nih dalam melihat ritual itu. Datang ke wihara itu adalah hal yang baik. Tapi kalau kita terlalu melekat dan kita mengabaikan hal-hal baik yang lainnya, itu juga tidak baik. Kurang sesuai sikap kita. Artinya di situ kita kebijaksanaan kita belum muncul. Begitu ya singkatnya. Mungkin ada eh, yang mau menambahkan juga boleh loh ya. Wah, ini ada Pak Supriyanto yang mau yang raise hand nih. Silahkan Pak Supri. Monggo, Pak. Sepertinya Pak Supri tidak bisa meng-mute, meng-unmute. Ya, mohon izin, Sila sudah Monggo, bisa. Pak. Nggih. Terima kasih Sila. Tadi Sila mengutip satu dari 5 pancabala yang saya yakin itu melengkapi bentuk puja di luar aktivitas wihara. Namun demikian mungkin sangat perlu Sila dari 5 itu dilengkapi dari Nati Bali, ada Atiti Bali, kemudian ada Raja Bali, ada Puba Peta Bali, sehingga umat bisa juga di luar wihara itu maksimal dalam melakukan praktek puja. Misalnya di lingkungan rumah, menghadapi para tamu, kemudian para leluhur, terakhir kewajiban umat di dalam bernegara dan berbangsa. Mungkin itu, terima kasih atas penjelasannya Sila. Oke. Saya kalau nggak lihat catatan juga lupa nih, Pak. Sebentar, nggih. Banyak yang diingat, jadi kadang lupa. Tapi, oh iya, tidak saya tampilkan, nggih.
Saya jelaskan lisan saja, nggih. Jadi tadi, terima kasih Pak Supri untuk masukannya. Saya jadi ingat. Mungkin nanti kalau kurang mohon tambahkan ya Pak. Jadi di dalam Mahaparinibbana Sutta Bapak Ibu disebutkan bahwa kalau masyarakat, sebuah komunitas itu ingin hidupnya sejahtera, itu disarankan, dianjurkan untuk em, melaksanakan puja yang ditunjukkan kepada istilahnya adalah ini. Jadi ada sebuah kelompok masyarakat. Nah, jadi mereka bertanya nih, umat Buddha ini bertanya kepada Sang Buddha, apa syarat dari sebuah komunitas atau masyarakat itu agar mereka bisa hidup sejahtera? Nah, salah satu syaratnya, ya, Sang Buddha mengatakan di dalam Mahaparinibbana Sutta, salah satu syaratnya adalah pertama, ketika masyarakat itu masih melakukan pemujaan atau penghormatan kepada para dewa yang disebut tadi sebagai Dewata Bali. Ya, misalnya ya tadi ya, puja kepada pepunden, puja kepada uh, para dewa dalam bentuk selamatan. Jadi ini bukan puja kepada sosoknya loh ya, tidak. Tetapi kita menghormat nilainya dan disebut sebagai Dewata Bali karena kita percaya bahwa para dewa memiliki uh, nilai-nilai yang lebih unggul daripada manusia. Meskipun tidak semua loh ya, tapi karena ada juga para dewa yang juga suka membuat onar, ada juga para dewa yang memang kekotoran batinnya ya masih tebal, tetapi ya karena kualitas kebajikan yang lain maka beliau bisa terlahir di alam dewa. Yang kedua adalah petaka Bali, puja kepada para leluhur, masyarakat yang masih mengingat para leluhurnya, disebut sebagai petaka Bali. Jadi petaka Bali itu seperti kalau di kita itu eh, patik dana. Nih. Jadi yang saya yakin umat Buddha sudah rutin mengadakan kegiatan ini ya. Jadi yang namanya petaka Bali, penghormatan kepada leluhur. Jadi mereka yang masih mengingat para leluhurnya, mereka yang masih memberikan penghormatan kepada para leluhur karena mau bagaimanapun juga para leluhur juga memiliki nilai jasa kebajikan untuk kita. Jadi selama masyarakat itu masih menghormati para leluhur, mereka masih mengingat silsilah keluarga mereka. Nah, di situ ada kebajikan yang mereka lakukan. Misalnya Pak Tidana kan, ya kita kita kadang membawa eh, biji-bijian gitu kan, yang sebenarnya kita persembahkan dulu nih kepada mereka. Nah, tapi sebelum sebelum upacara Patidana itu kan biasanya diawali dengan acara function. Biasanya ya, ah, beda tempat beda ritual. Jadi biasanya dari function itulah kemudian kebajikan dimunculkan. Nah, kebajikan itu yang kemudian kita uh, berikan, kita limpahkan kepada leluhur kita. Yang ketiga adalah Atiti Bali, persembahan kepada uh, para dewa. Mohon maaf. Atiti Bali adalah persembahan kepada Atiti itu tamu. Jadi ketika ada tamu yang datang ke rumah kita, kemudian kita menjamunya dengan sebaik mungkin, kita menjamunya dengan uh, barang yang terbaik yang kita punya. Bukan yang termewah loh ya, barang terbaik yang kita punya. Maka itu bisa uh, menjadi salah satu syarat. Karena di situ ada penghormatan. Kita tidak sekedar ketika ada tamu wajahnya jureng gitu. Tidak demikian, tapi kita menampilkan ekspresi terbaik kita. Meskipun terkadang kondisi batin kita ya kan tidak selamanya baik gitu ya. Emosi kita kan tidak selamanya stabil. Tetapi ketika ada tamu, kita menampilkan perasaan, wajah, ekspresi yang ramah, yang menerima, maka tamu juga akan bahagia. Maka di situ muncul ada rasa toleransi, penghargaan, merasa dihargai. Kalau orang merasa dihargai kan, kenapa saya harus bertengkar dengan dia? Nah, ketika ada orang, ketika orang-orang ini merasa ah,
merasa dihargai, merasa "Oh, saya tidak ada musuh loh." Buktinya ketika saya bertemu, mereka menerima saya dengan baik. Maka ya dalam kehidupan sosial tidak ada permusuhan karena orang sama-sama saling bisa menghormati. Nah, yang kedua ini yang saya agak lupa. Sebentar ya. Jadi saya tidak menuliskan. Mungkin mohon maaf Pak Supri bisa membantu saya. Kok saya lupa nggih? Karena mungkin saya grogi ini. Maaf, Sila. Yang mana Sila? Tadi Tadi Bu ada Bapeta sudah Atiti. ya. Nah, kurang dua. Eh, Napa? eh. Nati Bali sama Atiti Bali dan Raja Bali. Nggih. Nati. Nati itu apa nggih artinya? Kok supaya saya? Nah, saya cari dulu nggih supaya jelas, supaya nggak salah. Nati Bali itu artinya orang yang bijaksana, ngoten dia Pak Supri. Orang yang eh, seperti Brahmana, ngoten nggih maksudnya. Atau bagaimana? Kok saya agak lupa, benar-benar lupa yang Nati Bali. Nah, kalau yang Raja Bali, itu artinya penghormatan kepada atau persembahan yang ditujukan kepada penguasa, para raja. Seperti eh, mereka yang taat bayar pajak. Nah, jadi pajak itu manfaatnya bukan hanya untuk diri kita saja, Bapak Ibu. Kan manfaatnya untuk komunitas sosial. Jadi ketika sebuah eh, negara, wilayah yang eh, masyarakatnya itu taat membayar pajak dan pemimpinnya bisa mengelola pajak dengan benar, dengan sesuai, maka wilayah itu akan menjadi wilayah yang sejahtera. Karena ada income dan juga income yang masuk dikelola dengan benar. Nah, dalam sistem pemerintahan itu kan juga tertulis nggih. Pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak hanya sekedar mengumpulkan, mereka yang tidak hanya sekedar mengambil, tetapi pemimpin yang baik adalah mereka yang bisa mengelola, mereka yang bisa menggunakan sesuai dengan ukuran. Artinya, nah ini ya, mungkin sama dengan kondisi Indonesia pada saat ini ya. Misalnya, pendidikan membutuhkan pajak yang lumayan besar kan, membutuhkan, maksud saya, membutuhkan uh, nominal yang cukup besar kan ini adalah pendidikan. Gitu. Tetapi pada saat ini banyak sekali beasiswa yang dipotong ya pada saat ini gitu. Padahal ini untuk pendidikan. Apakah ini sesuai? Padahal misalnya masyarakatnya, warganya sudah bayar pajak. Jadi secara kewajiban masyarakat sudah melakukan. Tetapi bagaimana dengan penguasa? Nah, ini. Jadi Raja Bali, raja itu artinya penguasa, pemimpin. Jadi persembahan yang ditujukan untuk para penguasa, para pemimpin. Nah, kita terjemahkan sekarang ya sebagai pajak itu. Nah, pajak ketika pemimpin itu baik, maka dia bisa dikelola untuk kepentingan wilayah, kepentingan warga, kepentingan sebuah negara. Dan itu tujuannya adalah untuk memerdekakan. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, apakah pemimpin kita sudah demikian? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Dan apakah kita juga sudah melaksanakan kewajiban kita dengan benar? Itu yang menjadi refleksi kita. Nah, yang terakhir adalah nati balik. Nah, saya mohon maaf karena saya benar-benar lupa nati itu artinya apa. Mungkin Pak Supri bisa membantu saya lagi. Ya, sepertinya ya orang yang patut dihormati
dalam keluarga, terus yang kedua itu kayak para tamu gitu yang dekat dengan lingkungan keluarga kita. Oke, jadi nati itu adalah kalau dalam bahasa Pali itu dia diambil dari kata janati. Janati itu artinya adalah orang yang berintelektual. Jadi persembahan yang ditujukan untuk mereka yang bijaksana. Dalam hal ini, nah ini bijaksana maknanya luas ya. Kalau di zamannya Sang Buddha dulu itu kan ditujukannya kepada para biku, kepada Sang Buddha, kepada para bante, ngoten ya. Nah, saat ini persembahan ini, nah yang dimaksud orang bijaksana itu adalah tidak hanya para biku, tidak. Maknanya bisa lebih luas. Kalau kita mengacu kepada teks, memang jadi persembahan yang ditujukan kepada para biku, pada para brahmana kalau dalam konsep Hindu. Kalau dalam konsep kita adalah tujuan kepada para biku. Jadi kalau ada Bante Dara, nah kewajibannya umat adalah memberikan sokongan dana. Nah, sebenarnya sokongan dana ini pun juga diadopsi sistem atau diadopsi culture dari aliran Brahmanisme juga sebenarnya. Jadi nah, ini adalah tugas atau kewajiban dari umat kepada gurunya di dalam Sigala Sutta. Jadi salah satunya adalah tadi Nati Bali. Jadi persembahan yang ditujukan kepada mereka yang bijaksana, mereka yang berintelektual. Dalam hal ini adalah mereka yang punya nilai-nilai unggul, kualitas-kualitas unggul di dalam hatinya. Jadi, nah sekarang kita bisa perluas lagi. Ini tidak hanya untuk para bante dalam kondisi saat ini, guys. Ini tidak hanya bagi para biku, tetapi persembahan persembahan offering penghormatan kepada mereka yang memiliki niat untuk menjalankan laku spiritual. Kan banyak nggak? Jadi orang-orang yang dia tidak dia tidak dia bukan biku, dia tidak hidup sebagai seorang biku, tetapi secara moralitas dia sangat unggul menjalankan kalau permata itu adalah nggih Pancasila Buddhis. Setiap hari uposatha menjalankan atasila, meditasi ah, tidak pernah ditinggalkan, misalnya seperti itu. Selalu melatih batin. Paraminya juga dikembangkan, dermawan, ya. Itu juga adalah orang-orang yang patut untuk kita berikan sokongan. Sokongan bukan hanya dalam bentuk materi, nggih. Sokongan itu ya banyak sekali macamnya. Ada sokongan moral, ya, ada sokongan material dan lain sebagainya. Jadi ada 5 bentuk Bapak Ibu yang dimaksud dengan panca Bali seperti yang disampaikan oleh Pak Supri tadi. Yang pertama adalah Dewata Bali, persembahan kepada para dewa. Petaka Bali, persembahan yang ditujukan kepada para leluhur. Tentu kalau ditujukan kepada leluhur kita harus berbuat kebajikan terlebih dahulu. Contohnya apa? Misalnya fungsi dahulu. Yang ketiga adalah Atiti Bali. Atiti itu artinya tamu. Jadi penghormatan yang ditujukan kepada para tamu. Penghormatan ini bukan hanya dalam bentuk makanan, tapi ekspresi itu juga bentuk penghormatan. Kemudian yang keempat itu adalah Raja Bali. Artinya penghormatan yang ditujukan kepada para pemimpin yang bijaksana. Ngoten nggih. Yang kelima adalah Nati Bali atau persembahan penghormatan yang ditujukan kepada mereka yang memiliki nilai-nilai atau memiliki nilai kualitas unggul. Mereka yang bijaksana. Ngaten nggih. Kalau ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Mungkin ada yang mau menambahkan, monggo. Oh, cakap sepertinya, Pak. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Kami persilahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Selamat malam, Sila. Selamat malam, Pak. Saya Pak Putu mau bertanya, apakah membaca parita itu juga dikategorikan sebagai ritual? Itu aja. Nggih, matur nuwun Bapak untuk pertanyaannya. Simpel tetapi dalam sekali, nggih. Nggih. Apakah membaca parita itu adalah sebuah ritual? Tergantung, Bapak. Tergantung niatnya. Jadi kalau misalnya membaca parita itu hanya sekedar membaca,
Jadi ya wes, yang penting membaca saja. Misalnya kok di wihara yang harus dibaca apa? Misalnya oh nama Karapata, Pandana, Tisarana, Pancasila, Budayanusati, Dhammanusati, Sangganusati, Masa Cakiriyagata, meditasi setelah itu nanti selesai meditasi ada Patidana selesai. Kalau hanya sekedar membaca itu semua, tapi tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, dan tidak tahu tujuannya, ya dia bisa jadi ritual, Bapak. Karena ini, sesuatu itu bisa dikatakan hanya sebuah ritual kalau tidak ada kebijaksanaan. Artinya tidak dilandasi dengan pandangan benar dulu nih. Nah, pandangan benar itu landasannya adalah pengetahuan. Nah, tapi kalau membaca parita, nah, di situ tahu tujuan saya apa tuh ingin baca parita. Misalnya, oh saya mau menambahkan bagian Manggala Sutta. Kenapa saya ingin membaca Manggala Sutta? Karena saya ingin tahu. Mangga itu artinya berkah, nggih. Apa saja yang bisa menjadi berkah untuk saya. Maka saya baca. Sambil baca, sambil saya renungkan. Nah, itu bukan ritual. Artinya ada kesadaran di situ. Nah, sesuatu bisa menjadi ritual kalau di situ tidak ada kesadaran. Jadi mengikuti yang biasa saja. Ritus itu bisa menjadi sebuah kebiasaan. Ritus itu, ritual itu artinya sebuah kebiasaan, Pak. Tapi kalau ketika melaksanakan praktek keagamaan yang dilandasi dengan pengetahuan dan kesadaran, nah itu bukan ritual, beda. Tapi kalau membacanya yang penting sih yang baca saja. Tapi di situ tidak ada kesadaran, nah hati-hati, itu bisa jadi ritual. Bedanya tipis sekali. Nggih, ngoten. Biasanya kalau baca dengan artinya apa mboten? Artinya juga. Dengan artinya. Dengan artinya juga. Aduh, berarti sudah bukan ritual itu, Pak. Yakin saya. Ya, terima kasih Jela. Nggih, sami-sami. Terima kasih Bapak Ibu untuk undangannya. Semoga di waktu yang lain kita bisa ketemu secara langsung. Aduh. Nggih, ini sudah selesai nggih? Oh, nggih. Kalau demikian saya mohon undur diri nggih, dan semoga ya kita bisa bertemu kembali. Selamat malam. Namo Namo Buddhaya.